Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membagikan sedikit ilmu kepada kalian bagaimana caranya menghafal abjad Rusia. Nah, seperti yang kalian tahu, bagi yang belum tahu silahkan menyimak video ini. Bahasa Rusia terutamanya abjad ya. Abjad Rusia dianggap sulit oleh warga internasional, khususnya juga Indonesia. Kenapa? Karena dia mempunyai ciri khas tersendiri dari abjad tersebut. Dari abjad Rusia ada kesamaan dengan abjad seperti biasanya, seperti A, B, C, D, tetapi hanya terbatas pada abjad Rusia yang terhadap abjad internasional, yaitu pada huruf T, yaitu juga pada huruf A, B, H, T, O, C, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada huruf E, tapi cara pembacaannya beda. Seperti huruf T yang dibaca dengan R, dan huruf C dibaca dengan huruf S di dalam bahasa Rusia. Kita akan menjelaskan semuanya di dalam video ini. Kalian simak saja videonya. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe sekarang juga dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian mendapat notifikasi ketika saya mengupload video baru. Dan jangan lupa like video ini share teman-teman kalian agar teman-teman kalian paham dengan materi yang saya berikan ini, sedikit materi ya guys. Dan jangan lupa bantu channel ini hingga 1000 subscriber. Dan bagi kalian subscriber saya utamanya dan sering menonton video saya, pasti kalian tahu 1000 subscriber saya akan mengadakan challenge mukbang bersama teman saya. Dan pada hari ini saya tidak mengadakan challenge mukbang dulu, maksudnya challenge makanan, dikarenakan ya saya juga banyak kesibukan, apalagi saya pelajar ya guys. Oke, kita skip aja. Yang pertama yang kita harus kenali, yang pertama yaitu adalah huruf A ya guys, huruf A seperti ini. Nah, huruf A ini dibacanya seperti biasa, seperti bahasa internasional, yaitu huruf A. Kita bacanya A di sini. Oke guys, sampai sini kalian paham? Dan yang kedua adalah huruf B. Ini pembacaan dalam Rusia B, tapi perlu kalian ingat, B dalam bahasa Rusia bukan berarti B seperti ya abjad internasional. Nah, huruf B pada bahasa Rusia yaitu seperti ini. Maaf, tulisannya agak jelek. Nah, di sini pada abjad Rusia huruf B seperti angka 6 ya guys, dan huruf kecilnya juga ini, huruf kapital dan huruf kecil ini seperti angka 6. Kita membacanya huruf B seperti ini, jangan sampai keliru ya guys. Dan yang ketiga ini mirip sekali dengan B besar ya guys, tapi dibacanya bukan B seperti ini. Ini huruf kapitalnya B, dan huruf kecilnya juga sama seperti kapital tapi kita kecilkan. Ini kita baca dengan V, tapi dibacanya bukan V ya guys, tetapi V, seperti pergabungan antara V dan W diselipi dengan huruf B, V itu ya guys, agak ribet sih di sininya. Dan huruf yang keempat yaitu adalah huruf G, tetapi huruf G ini tidak seperti huruf G pada abjad internasional. Huruf G pada bahasa Rusia yaitu seperti ini guys, seperti L terbalik guys, seperti ini. Ini huruf kapitalnya, ini huruf kecilnya dibacanya seperti biasa yaitu G ya guys, seperti ini. Dan huruf yang kelima yaitu huruf D. Huruf D ini seperti A ya guys, tapi A nya seperti ini. Dan pada huruf kecilnya juga sama, tapi dikecilkan saja. Ini huruf D, ini seperti angka A ya guys. Oke, selanjutnya yaitu ini seperti huruf E kayak gini ya, ini seperti huruf E tetapi dibacanya bukan E ya guys. Ingat, dibacanya dalam bahasa Rusia yaitu adalah G
Y. Mengapa? Ya emang sudah dari sananya, kita juga nggak tahu, kita hanya mengikuti ya guys. Sepertinya huruf Rusia ini ya suka membuat bingung, apalagi bagi yang pemula khususnya, dan kadang-kadang suka ribet dalam pembacaannya gitu. Seperti ini, yaitu pasti yang kalian ingat ini adalah tulisan dengan abjad P, Y, C, C, K. Ini N terbalik, dan N terbalik ada tanda melengkung di atas. Nah ini dibacanya bukan P, Y, C, C, K, N, N ya guys, tapi dibacanya Ruski. Oke, nanti kita jelasin pada huruf kapital ini. Oke, maksudnya huruf abjadnya. Yang selanjutnya seperti huruf E juga, tetapi diselipi dengan titik 2 ya guys. Di sini ini huruf kecilnya, maaf, ini seperti E biasa, tapi di atasnya diselipi dengan titik 2. Dibacanya adalah yo ya guys, yo. Perlu kalian ingat, ini sama ini tidak sama, bentuknya doang sama, tetapi diselipi dengan titik 2 di atas, yaitu ini Y yang tidak ada titik 2 nya, dan ini yo yang ada titik 2 nya di atas. Oke, selanjutnya yaitu ini seperti huruf X atau dikenali dengan seperti laba-laba, seperti ini ya guys, ini. Nah yang ini guys, ini adalah pergabungan antara Z dan H, jadi zah pakai H seperti ho dalam bahasa Arab ya guys. Ini bahasanya zah, jadi seperti pakai tenggorokan, tapi kalian harus ingat juga ini ketika ada salah satu abjad Rusia, tulisan Rusia ada abjad seperti ini, jadi kalian membayangkannya seperti membayangkan huruf O dalam bahasa Arab ya guys. Oke, selanjutnya yaitu adalah huruf Z. Nah huruf Z ini tidak seperti abjad biasanya. Nah huruf Z ini dia berfokus seperti angka 3, tetapi dalam bahasa Rusia ini disebutnya huruf Z. Kalian ingat yang seperti angka 3 adalah huruf Z. Nah yang selanjutnya ini seperti N terbalik, ini seperti ini juga nih, yang ini N terbalik, dibacanya yaitu adalah I ya guys. Kenapa tadi di sini saya menyebutnya Ruski? Ini R U S S K, ini I guys, Ruski. Dan yang selanjutnya yaitu seperti gambarannya, kita kasih tanda melengkung, atasnya, dan ini juga sama huruf I tapi dibaca diftong ya guys, atau bisa disebut dengan, kalau misalnya di sini huruf akhirnya dengan huruf I diftong, yaitu bisa jadi dibacanya seperti huruf Y ya guys, Ruski. Jadi I nya itu seperti mantul, seperti ada pergabungan huruf I dengan Y. Dan yang selanjutnya adalah huruf K ya guys. Huruf K ini seperti biasanya, pembacanya juga sama, yaitu K, huruf K ya guys, huruf K, jadi gampang. Dan selanjutnya adalah huruf L. Huruf L ini seperti huruf P ya, seperti intinya seperti N, tetapi dia agak seperti bidang berbidang. Ini huruf L ya guys, L ini. Tetapi perlu kalian ingat di sini, kalau seperti huruf L, ada huruf L di sini, di bagian ujung kirinya terdapat lengkungan, itu dinamakan huruf L guys. Dan yang selanjutnya M. M itu seperti biasanya ya, seperti huruf M gitu pada umumnya, dibacanya M juga, tetapi pada huruf kecilnya, huruf kecil dan kapitalnya itu sama, yaitu M, ini M. Jadi kalian jangan misalnya menulis bahasa Rusia gitu tentang M nya kecil, kalian tulis M nya seperti ini ya guys, ini salah. Kalian harus menulisnya seperti ini, M nya besar kayak seperti M kapital tetapi agak dikecilkan, ini dibacanya M. Dan di sini ada huruf N. N ini
dalam bahasa Rusia yaitu seperti huruf H ya guys, seperti huruf H seperti ini, tapi dibacanya N. Nah di sini yang membuat kalian bingung pastinya dan kalian greget lah intinya dalam penulisan bahasa Rusia seperti ini pasti di otak kalian ini menyebutnya huruf H, padahal ini huruf N ya guys. Nah, perlu kalian ingat yang huruf H ini adalah huruf N, dan yang selanjutnya adalah O. Huruf O ini yang seperti biasanya seperti K, dibacanya juga O ya. Dan di sini ada huruf R ya guys. Huruf R ini kayak huruf P, sama seperti huruf H ini ada kelainan dan kita pengucapan dengan abjadnya. Kalian harus ingat itu huruf P adalah huruf R ya guys. Dan di sini ada huruf C. Ini dalam bahasa Rusia ini C, tapi dalam maksudnya dalam pembicaraannya atau pelafalannya dibaca huruf S guys. Huruf S, C itu ibaratnya kayak sinonimnya yaitu S. Yang selanjutnya adalah huruf T. Huruf T ini seperti biasanya seperti huruf T biasa, kalian perlu menyebutnya hanya T gitu saja. Di sini hanya terbatas yang abjadnya sama dengan mengucapkannya juga sama, dan juga terbatas dengan abjadnya sama dengan abjad biasanya, tetapi pelafalannya beda ya guys. Yang selanjutnya di sini adalah huruf U. Huruf U di bahasa Rusia berbentuk seperti huruf Y. Entah kenapa ini kalian harus perlu ingat dan cermati, dan makanya itu huruf Rusia ditetapkan sebagai huruf tersulit bagi warga internasional, khususnya juga Indonesia ya guys. Tapi kalian kalau misalnya ingat pasti kalian bisa. Di sini kita tulis huruf U. Ini pelafalannya huruf U, tapi dalam penulisannya yaitu seperti huruf Y. Oke, selanjutnya adalah huruf F. Huruf F dalam bahasa Rusia yaitu seperti ini. Kita buat C, kita gabungkan, dan kita garis tengah seperti ini. Dan huruf kecilnya bulat seperti O, oval, dan kasih tengah. Ini yaitu huruf F ya guys. F ini sangat sulit juga dihafal di otak, tapi kalian perlu cermati semuanya. Kalau kalian ingin belajar silahkan melihat video ini dengan cermati dan masukkan ke otak ya guys, yang di dengkul ya kak. Yang selanjutnya ini seperti huruf X, huruf X ya guys, tetapi dibacanya yaitu H, seperti huruf J juga, pakai tenggorokan juga H. Zah sama seperti ini, Zah, H. Jadi pakai tenggorokan K digabungkan dengan H dan dimasukkan, maksudnya dikeluarkan dari tenggorokan, dibacanya H. Dan selanjutnya ada huruf K seperti ini. Jangan lupa dikasih buntut belakangnya. Ini seperti huruf U ya guys, kayak gini, kasih buntut. Ini adalah huruf S, dibacanya S ya guys. Dan selanjutnya ada Syah, pakai C dengan H, itu digabungkan seperti angka 4, tapi dia agak melengkung dan garis. Ini adalah huruf Syah. Ini kita lihat aja biar agak gampang. Jadi cah gitu ya guys. Dan selanjutnya di sini ada huruf syah. Seperti ini seperti huruf W tapi berbidang seperti ini. Ini adalah huruf syah. Jadi S dengan H dicampur dengan alfabet selanjutnya.
syah. Jadi lebih didalamin pada pengucapannya, antara S dengan H itu harus dicermati, harus digabungkan seperti apa. Dan yang selanjutnya itu sama seperti ini yang di atasnya, tetapi ini dikasih buntut ya guys, seperti ini dan kasih buntut seperti ini dibacanya sya, seperti huruf hijaiyah, seperti sya gitu ya, pada umumnya seperti itu. Pasti kalian kalau misalnya ngomong huruf sya pasti lancar ya guys. Dan yang selanjutnya kita pisahin dulu. Yang selanjutnya yaitu ini adalah tanda ya, tanda seperti ini seperti huruf B kecil, tetapi di sini ada buntutnya di atasnya. Ini adalah tanda pengeras guys, ini tanda pengeras. Nah seperti contoh misalnya di sini ada huruf ya, ini ya, ini Z, ini I keras guys, ini K. Dan misalnya pada ujung akhirnya di akhir dengan huruf B kecil seperti ini atau tanda pengeras, jadi dibacanya yazih, agak dikerasin K nya seperti itu. Ini tandanya. Dan ini ya jarang dipakai dalam bahasa Rusia atau pelafalan bahasa Rusia, dan dinyatakan sebagai hampir punah ya guys, karena jarang sekali ketika kalian membaca huruf Rusia terdapat diakhiri dengan huruf B dengan ada buntutnya seperti ini. Oke guys, kita lanjut, yaitu huruf I ini dibacanya keras guys, sama seperti ini I, ini B kecil dengan L, ini disatukan B dengan L, ini namanya I dibacanya keras guys. Misalnya yazih, I nya agak ditonjolkan dalam pengucapannya. Jadi kalau misalnya kalian membaca huruf Rusia gitu, misalnya pergabungan huruf Rusia, jadi ketika kalian menemukan huruf B dengan L ini, kalian membaca I itu huruf I tapi dengan keras ya guys, beda dengan huruf I yang seperti ini. Kita lanjut, yaitu selanjutnya adalah seperti huruf B kecil, sama seperti ini tapi ini tidak diakhiri dengan buntut. Ini adalah tanda ya guys, ini tanda pelunak. Nah kenapa dinyatakan tanda pelunak? Karena ini adalah simbol untuk melunakkan kalimat-kalimat yang kalian baca, misalnya dengan contoh seperti ini. Misalnya nama saya sendiri ini, misalnya ini Z, ini A, ini K, ini I, dan misalnya diakhiri dengan ini B kecil atau tanda pelunak, berarti saya harus membaca nama saya dengan Zaki. I nya agak didaunin, agak diturunkan atau dihaluskan. Ini contoh ya guys. Kita lanjut, yaitu huruf E. Beda dengan E yang ini, tapi E ini seperti ini ya guys, kayaknya huruf E nya seperti ini. Beda dengan huruf E ini seperti huruf E abjad internasional, tapi dibacanya dalam bahasa Rusia adalah Y, dan sedangkan ini adalah huruf E. Ini seperti angka 3. Di sini kita bacanya dengan E, dan selanjutnya adalah U seperti ini. Ketika kalian membalikan seperti ini seperti
huruf Korea ya guys, hampir sama dengan huruf Korea. Ini dibacanya dengan U. Ini ya guys, ini dibacanya dengan U. Dan yang selanjutnya ini huruf terakhir ya guys, yaitu ini seperti R kebalik, yaitu dibacanya adalah ya. Nah, ini banyak di meme kalau misalnya cewek cuek gitu misalnya ya, pasti jawabnya ya gitu kalau misalnya lagi ngambek. Nah, canda guys. Nah, di sini R terbalik tapi dibacanya ya. Seperti ini nih, sama ini. Ini adalah saya baca adalah Yazik. Ini ya. Ini ya guys. Ini ya, huruf ya. Ini Yazik dibacanya gitu ya. Ini ya. Ini adalah huruf terakhirnya guys. Nah, di sini persamaannya antara huruf Rusia, abjad Rusia dengan abjad internasional, yaitu pada huruf A, huruf V, huruf Y, itu dengan juga huruf K, huruf M, huruf N, O, P, S, T, U, H, dan di sini masih ada dan yang hampir sama yaitu pada huruf I dan juga huruf B biasa bisa dikategorikan. Dan di sini juga ada huruf I keras ya guys. Nah, ini seperti B dan L, dan huruf E seperti angka 3 maksudnya. Dan yang terakhir adalah huruf iya. Di sini seperti R balik ya guys. Halo guys, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga kalian terhibur lagi. Maksudnya semoga kalian mengerti apa yang sudah saya jelaskan, dan semoga kalian paham dan dapat membantu untuk wawasan kalian, untuk menambahkan wawasan. Dan terima kasih buat subscriber saya yang sudah bertahan untuk membangun channel saya seperti ini walaupun masih dalam tahap perjuangan. Dan pastinya kalian jangan lupa subscribe terus kalian agar bantu channel ini sampai 1000 subscriber ya guys. Dan insya Allah di luang waktu saya akan mengisi waktu luang untuk berbagi ilmu seperti ini kepada kalian, yaitu masih banyak sih materi-materi tentang pengenalan bahasa Rusia ini, belum huruf, terus kata kerja, kata sapa misalnya, atau kata benda, nama hewan, apa cara penyebutan nama seperti itu dan lain-lain. Nanti saya akan jelaskan pada video berikutnya insya Allah ya guys, kalau ada luang waktu. Dan pastinya kalian terus pantengin video selanjutnya, atau bagi yang belum menonton video saya sebelumnya silahkan menonton. Semoga terhibur ya guys. Dan di sini saya mengucapkan sangat terima kasih pada kalian semua, dan kalian semoga mengerti apa yang saya sudah jelaskan tadi. Oke, pastikan jangan lupa kalian pencet tombol like, komen, dan subscribe ya guys, seperti ini. Oke, sampai jumpa di video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.